Levi menemani aktivitas siang hari Anda ya. Spesial sekali di siang hari ini, di Kamis siang hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November tahun 2022. Anda kembali mendengarkan acara Jaksa Menyapa ya, kerjasama antara Radio Tamsan Purwodadi dan juga Kejari Grobogan. Dan nanti insya Allah selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, Pak Levi di sini juga akan berbincang-bincang hangat dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ya berkenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Tamsan Purwodadi dari Kasih Pidana Umum Kejari Grobogan, Bapak Widiarso Dewi Nugroho Sarjana Hukum. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sangat sudah di studio Radio Tamsan Purwodadi. Kira-kira untuk kesempatan kali ini kita akan ngobrol apa? Karena kemarin kita sudah ngobrol bersama Kejari ya, berbincang-bincang dengan Kejari Grobogan tentang program Jaga Desa, mungkin seperti itu sudah dipaparkan sebelumnya. Dan untuk tema siang hari ini kita akan membahas tentang tugas pokok dan fungsi pidana umum dan restoratif justice yang disampaikan oleh Bapak Widiarso Dewi Nugroho Sarjana Hukum selaku Kasih Pidana Umum Kejari Grobogan. Nah, mungkin langsung saja kita ke tupoksi ya Pak, tugas pokok dan fungsi dari pidana umum dari Kejari Grobogan. Monggo Bapak. Oke, pertama marilah kita ucapkan syukur Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi ini kita diberi kesempatan ya untuk kita menyapa itu pendengar Tamsan di rumah mana. Iya. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama pagi ini kita sudah disampaikan. Nama saya Widiarso Dewi Nugroho. Di Kejaksaan Negeri Grobogan saya menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Nah, dalam kaitannya program Jaksa Menyapa ini kami diberi tugas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi tugas pokok fungsi kejaksaan. Karena di masyarakat sendiri kadang-kadang, mohon maaf, jaksa itu apa sih? Itu kadang nggak tahu fungsinya apa sih dan sebagainya. Karena mungkin yang kemarin oleh Pak Asinta sebelumnya minggu kemarin terkait dengan tugas pokok fungsi intelijen sudah dijelaskan. Nah ini sekarang ini di sini saya jabatan saya Kepala Seksi Tindak Umum, maka saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang tugas pokok fungsi serta tanggung jawab kewenangan di Seksi Tindak Pidana Umum. Mungkin pendengar semua di luar sering mendengar kata jaksa umum, apalagi sekarang banyak sekali media sosial kan, kasus-kasus itu di TV kasus besar yang belum terselesaikan. Salah satunya itu poin tujuannya misalnya poin yang viral, lagi viral kan sekarang lagi sidang sampai online. Tahu di situ hakim seperti ini, jasa seperti itu, pengacara seperti ini kan jadi tahu masyarakat kan. Tapi secara detail belum mengerti atau mungkin belum tahu, apalagi awam yang disiplin ilmunya bukan disiplin ilmu hukum, jadi mungkin masih belum sampai ke tahu. Mungkin tidak langsung kepada poinnya ya Pak ya. Tugas pokok fungsi kejaksaan sendiri di Undang-Undang Kejaksaan kan di Tindak Pidana Umum dijelaskan satu melakukan penutan, misalnya ini saya bicara umum dulu Pak ya. Penutan, yang kedua melakukan melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat atau putusan bebas bersyarat. Itu kita tugasnya melakukan pengawasan di Seksi Tindak Pidana Umum. Di khusus sendiri kan ada lain, misalnya contoh melakukan penyidikan dan sebagainya, itu ada dalam khusus. Di bidang sendiri itu poinnya cuma itu penuntutan, penetapan hakim, putusan dan pengawasan terkait dengan kebebasan bersyarat. Terkait itu juga di situ terkait dengan pertama kita membahas penuntutan. Penuntutan itu sedikit banyak cerita ya, mungkin masyarakat kurang tahu, mungkin biar kita sama-sama diskusi juga. Jadi ketika saya kasih ilustrasi, ketika ada suatu tindak pidana, suatu contoh misalnya pencurian atau penganiayaan, itu ada lapor ke pihak kepolisian. Polisi dapat ini, kita proses dilakukan penyidikan. Setelah dilakukan penyidikan, dalam waktu
tidak lebih dari 7 hari penyidik kepolisian harus memberikan namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke pihak kejaksaan. Kirim surat kejaksaan, ini loh Pak Jaksa, jadi ini Pak Jaksa ini kami melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana misalnya pencurian atau penganiayaan tadi. Sampai kejaksaan, nanti kejaksaan menerima SPDP. Setelah menerima SPDP, kita diberi semacam kewenangan undang-undang untuk koordinasi terkait penyidikan ini. Setelah ada koordinasi dan seterusnya, biasanya penyidik itu sesuai hukum acara pidana yang berlaku mengirimkan berkas tahap 1. Berkas tahap 1 itu intinya hasil pemeriksaan hasil penyidikan dituangkan dalam berkas perkara, di sana kepada jaksa. Setelah jaksa itu melakukan penelitian itu terkait dengan formil material ya. Formil itu istilahnya apakah proses penyidikan ini sama masih ya, proses penyidikan ini sudah sesuai hukum acara atau belum? Itu formilnya. Kalau material yang kita cek juga materialnya. Material itu apakah unsur-unsur dalam tindak pidana sudah terpenuhi atau cukup alat juga belum? Itu bedanya formil dan material seperti itu. Setelah dirasa cukup, ulangi, kalau belum dirasa cukup, kita biasanya menerbitkan P18 dan P19. Itu isinya petunjuk. Misalnya formil atau misalnya contoh dalam berkas itu setelah formil itu misalnya penyidikannya tanggal 5 Januari, BAP saksi tanggal 3 Januari. Kan itu secara tanggal kan misi Pak ya. Itu kan secara formil salah. Kita kembali gitu. Pokoknya gitu Pak, kita kembalikan setuju supaya pemeriksaan terhadap saksi dilakukan setelah penyidikan supaya tidak menyalahi hukum acara pidana. Hukum acaranya itu kita bahas formil itu hukum acaranya. Kalau formil dan lengkap, baru masuk kepada material. Material itu terkait apakah unsur-unsur tidak pidana dalam yang disangkakan oleh penyidik ini sudah adalah bukti atau belum. Gitu. Biasanya teman-teman jaksa itu untuk supaya itu tersentuh dan sistematis dalam penanganan perkara biasanya itu jaksa itu satu unsur 2 alat bukti biasanya untuk memberikan petunjuk kepada pihak penyidik. Setelah belum lengkap, kita kasih petunjuk itu formulanya apa, material apa, kita kembalikan berkas itu kepada pihak kepolisian. Setelah dilengkapi pihak kepolisian dalam kurun waktu 14 hari, berkas itu dikembalikan kepada pihak penuntut umum. Kembali Kejaksaan Negeri Penuntutan. Setelah berkas kembali, kita cek petunjuk 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 tadi misalnya ya Pak ya, itu sudah dipenuhi atau belum? Kalau sudah dipenuhi, kita terbitkan namanya itu P21. Mungkin masyarakat umum sekarang sangat-sangat familiar dengan istilah P21 itu ya. Itu di media sudah banyak sekali. Itulah yang dimaksud P21 itu berkas perkara sudah lengkap secara formal dan secara material. Jadi itu secara perurutan Pak. Jadi P18, P19 sudah P21 itu sebagai finalnya. Oke, itu P21 sudah lengkap. Artinya secara formal dan material sudah lengkap. Setelah lengkap apa? Hukum acaranya. Setelah lengkap itu tugas penyidik itu punya kewajiban menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada pihak kejaksaan untuk kemudian kita teliti. Setelah penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, itu bisa kami lupa tadi Pak. Kewenangan jaksa salah satunya melakukan pemeriksaan tambahan. Ketika penyidikan itu ternyata ada yang kurang, jaksa punya kewenangan melakukan pemeriksaan tambahan. Kami ulangi tadi Pak ya, kewenangan jaksa tadi itu melakukan penuntutan. Yang kedua itu melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Yang ketiga itu tadi itu pengawasan. Ya betul. Yang keempat tadi itu melakukan pemeriksaan tambahan. Nah itu artinya kewenangan itu Pak di undang-undang kejaksaan disebutkan itu. Jadi ketika penyidik itu dirasa kurang nih, kita melakukan pemeriksaan tambahan dengan melibatkan penyidik juga, koordinasi dengan penyidik. Setelah itu dirasa itu berkas perkara tersebut itu layak ditingkatkan ke tahap penuntutan, kita limpahkan ke pengadilan. Ada juga suatu asas nih Pak, namanya asas dominus litis. Dominus itu asas penuntutan adalah mutlak oleh jaksa. Karena ada beberapa kasus, itu tidak semuanya Pak, ini kasuistis. Contoh kasus perzinahan Pak ya. Perzinahan kan dua-duanya laki-laki dan perempuan, masuk semua nih Pak dua-duanya. Tapi terkait dengan perempuan misalnya punya anak kecil yang masih menyusui, terus terkait dengan keadaan dan seterusnya banyak keadaan itu aspek-aspek sosial dan lain sebagainya mempengaruhi perempuan. Jadi jaksa itu akan melimpahkan yang laki-laki saja, yang perempuan tidak kita sidang kami limpahkan.
Ini kita hentikan atau mungkin kita hentikan dengan metode misalnya restoratif justice tadi. Nah ini masuk salah satu di sini Pak. Peran kejaksaan punya peran restoratif justice tadi. Dihentikan demi kepentingan hukum, itu salah satunya itu. Itulah dimana letak tadi asas jurisprudensi itu kewenangan putusan adalah putra asli jasa. Gitu. Selanjutnya Pak, setelah itu perkara kita limpah ke pengadilan. Biasanya hakim itu mengeluarkan penetapan hari sidang. Kapan sidangnya ini langsung misalnya hari apa dan seterusnya tanggal berapa itu disebutkan dalam penetapan itu. Dan sekaligus hakim itu memerintahkan supaya jaksa menghadirkan terdakwa. Karena sekarang itu lagi pandemi masa pandemi COVID, biasanya kita itu melalui online Pak. Jadi posisi tanda itu posisi di lapas. Tapi kalau sudah normal nanti mungkin dicabut masa pandemi dicabut oleh pemerintah, tanda kita ambil dari lapas, kita sidangkan di pengadilan, kita bawa ke pengadilan dan kalau sudah selesai kita kembalikan ke lapas. Gitu. Setelah itu Pak, setelah ada penetapan dari sidang, biasanya kita sudah menghadirkan terdakwa. Acaranya pembacaan dakwaan. Jika nanti dakwaan itu dirasa secara formil bertentangan dengan aturan hukum, secara hukum acara formil bertentangan dengan hukum, maka terdakwa punya hak untuk mengajukan eksepsi. Eksepsi terkait apa Pak? Terkait dengan syarat formil saja Pak. Jadi tidak belum masuk ke perkara, belum masuk pada materi perkara, cuma syarat formil yang tadi kan sudah saya jelaskan ya. Untuk berkas P21 ada syarat formil dan syarat materi kan tidak. Yang dibahas objek pemeriksaan eksepsi adalah syarat formil. Syarat formil misalnya penahanan tidak sesuai hukum acara, penyitaan tidak sesuai hukum acara, itu yang maksud seperti itu. Terus kalau saya tanyakan perbedaan dari syarat formil dan juga materi itu sendiri apa Pak? Jadi saya jelaskan tadi itu syarat formil itu terkait hukum acaranya. Hukum acaranya, misalnya cara menyidang tidak sesuai undang-undang, cara menahan tidak sesuai undang-undang. Itu berkaitan dengan waktu eksekusinya Pak. Lain Pak. Cara melakukan apa itu penanganan perkara caranya. Itu cenderung kita bertentangan dengan UHAM enggak? Kita undang-undang hukum acara pidana itu. Acaranya Pak ya. Caranya Pak yang dipermasalahkan. Tapi ketika bicara materi itu terkait dengan unsur-unsur pembuktian, apakah pasal-pasal atau unsur-unsur pasal tersebut cukup alat bukti enggak? Tidak. Itu beda problem itu berkaitan dengan kevalitan data juga Pak. Begitu terkait dengan unsur pasal. Gitu. Jadi itu aja perbedaannya. Kalau materi itu perbuatannya, kalau formil itu cuma caranya saja. Cara kita hukum acara kita dalam melakukan penyidikan sah tidaknya seperti itu. Setelah tadi itu Pak, eksepsi tadi Pak ya. Misalnya ada putusan sela, jika itu putusan sela mungkin menolak permohonan eksepsi dari penasihat hukum atau terdakwa, biasanya hakim memerintahkan jaksa penuntut untuk menghadirkan saksi untuk masuk pada pokok perkara dalam dari menghadirkan saksi dan menghadirkan alat bukti yang lain, misalnya saksi atau ahli dan seterusnya. Setelah itu baru kita sidang di pengadilan. Ini banyak sekali kasus viral, itu fenomenal, kasus korupsi banyak, kasus Jessica Kumala Wongso juga itu kan soal viral banget. Hukumannya memang seperti itu panjang. Setelah saksi selesai kita ada ahli, ada ahli suara tunjukkan di persidangan. Jadi semua itu nanti kita simpulkan, itu namanya surat tuntutan. Kita simpulkan dalam surat tuntutan. Di surat tuntutan itu tentunya mempertimbangkan unsur-unsur pasal, mengungkap fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah ini alat bukti atau tidak, kita ungkap di situ pasal mana yang layak diterapkan terhadap tersangka ini kita ungkap di situ. Selain itu kita juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal yang berat. Kita terangkan dalam tuntutannya. Oh, ini ada muncul lagi Pak, permasalahan di masyarakat. Pak Yuri, apa itu pernah saya ngobrol sama keluarga terdakwa. Pak Yuri ayah kok hukumannya setahun, Yuri motor kok hukumannya cuma 3 bulan gitu. Dan di mata masyarakat kan Pak ya, awal kan soal nggak ada keadilan Pak. Itu kita harus tuntutan itu kita juga harus selain lihat kepastian hukum, kita juga harus lihat sisi aspek sosialnya juga. Saya kasih contoh Pak, Yuri ayam itu apa? Dijual ayamnya, Yurinya berapa kali Pak? Sampai 5 kali mungkin ayam itu 5 kali lebih dan sebagainya. Dijual orangnya nggak judi,
lebih minimal. Tapi sementara yang beli motor Pak belum sempat dijual, udah ketangkap kemudian Pak. Ditanya, kamu nyari motor buat apa? Susu anak saya, kalau saya mau melahirkan, nah itu lah Pak. Itu yang tidak diketahui sama Pak itu. Nah itulah ya fakta-fakta itu yang nanti akan kita ungkap di bisnisnya untuk mempertimbangkan hal yang dilakukan dalam peringatan. Jadi nggak ada cerita itu isu-isu di luar jaksa nggak profesional, jaksa bermain ide itu nggak ada itu Pak. Itu cuma miss saja pemahaman yang dari masyarakat yang mungkin ya boleh dikata kurang informasi karena maaf Pak nih. Sekarang itu sosmed itu terus kadang-kadang jahat sekali loh. Gitu. Info itu ada namanya B, sebenarnya infonya itu A, tapi namanya di masyarakat B, C, D gitu. Nah itu sekali, banyak sekali itu jahat sekali kadang-kadang itulah yang perlu kita pahami bersama. Dan dia kejaksaan Pak, misalnya ada oknum atau masyarakat mencari keadilan yang menanyakan mengenai ini tadi seperti saya katakan, putusan ini kok ini seperti ini, putusan ini kok berat ringan, kita siapa bilang biasa. Bisa hukum, bahkan boleh melihat sekarang bisa lihat di sistem kita Pak, nggak bisa dikatakan mereka juga. Di situ kelihatan Pak, masalah bisa akses. Apalagi sekarang ada undang-undang keterbukaan informasi publik, ya kan? Jadi kita wajib memberikan informasi. Gitu. Selama itu udah tuntutan. Nanti saya ulang kembali Pak, nah tuntutan tadi kita kita bahas mengenai yang memberatkan dan ringan. Setelah ada tuntutan Pak, biasanya kita itu ada itu namanya pledoi atau pembelaan, pledoi dan pembelaan dari penasihat hukum atau terdakwa. Biasanya di situ mengungkap hal yang sama Pak. Misalnya merasa saya tidak bersalah, merasa alat bukti kurang, terus minta ringanan hukuman, semua di situ pembelaan. Setelah ada pledoi itu pembelaan itu Pak, biasanya kita menjawab pembelaan itu dengan replik dasar hukumnya. Setelah itu dari replik itu terdapat diberi hak untuk menjawab lagi dengan duplik. Setelah duplik itu baru muncul tentunya putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu pun tidak pertama itu Pak. Terdakwa kalau tidak terima, kalau jaksa tidak terima bisa melakukan hukum lagi. Nanti kasasi ketika PP dan ketika Mahkamah Agung. Itu yang secara umum seperti itu Pak. Atau voksi kita bisa seperti itu. Bisa nanti kalau memang ada yang kurang atau seperti apa masih bisa saling bertanya di kita. Kalau datang ke kantor dengan masalah Pak. Boleh konsultasi. Kalau nanti kan masyarakat mau kejari, datang ke kejari perhubungan nanti takut atau gimana? Nah itu kita bangun sekarang kita jaksa khusus sekarang kan kita itu misalkan impactnya di masyarakat mungkin kalau kita datang ke instansi hukum seperti itu memang kan ada bukti kenapa ada bukti di enggak sekarang udah zaman sulit lagi. Karena kan nanti Pak Jaksa Agung kan jelas sekali Pak. Kita itu tajam ke atas, garis ke bawah. Nah makanya kan nanti ada hubungan dengan persoalan dasar ya Pak. Jadi itu pesan pada satu jelas sekali beberapa kesempatan setiap orang teknis, setiap orang kerja semuanya kita harus tajam ke atas, garis ke bawah. Ketemuan dengan masyarakat kecil, masyarakat mencari keadilan kita harus temui dengan lemah lembut, dengan sopan. Itu memang sudah menjadi SOP kita dari kita udah seperti itu sekarang itu nggak boleh lagi sekarang arogan itu nggak ada lagi. Gitu. Dan nggak seperti nggak zaman sebelum lagi nggak ada. Kalau mungkin dulu ada ya itu kita nggak tahu kan. Zaman sekarang sudah berubah. Itu Pak terkait dengan tupoksi secara garis besar tupoksi kejaksaan. Dari tadi kan sudah saya sisipkan mengenai apa itu namanya keadilan restoratif Pak ya. Itu muncul ketika berkas perkara udah B21 Pak. B21 udah ada di pihak kepolisian dan dilakukan tersangka dan barang bukti. Di sini termasuk tadi atas judis Bapak. Jaksa itu punya kewenangan untuk apakah perkara ini nanti limpah atau atau tidak tuh terserah saja ada atas judis itu. Terus kewenangan dari kejaksaan. Iya. Itu ada timbangan. Maksudnya misalnya ada kasusnya nanti lanjut ke tadi yang Bapak sampaikan berarti nanti kewenangan dari kejaksaan sendiri Pak. Iya, memang kewenangan yang diberikan undang-undang kejaksaan itu mohon maaf Pak, bahasa awamnya. Jaksa mau limpah enggak itu kewenangan jaksa. Memang seperti itu. Jadi kalau ada kasus seperti itu mungkin nanti itu berarti berkaitan dengan kejaksaan ya seperti itu. Iya. Nah dengan nanti Pak masalahnya berarti di situ apakah nanti kan ada apa seperti itu dari masyarakat kan seperti itu Pak. Iya, tentunya kan kita itu menghentikan perkara itu tentunya dengan pertimbangan hukum nggak bisa serta-merta CRS sudah nggak bisa karena semua pelakunya dilakukan.
atau apa dengan katanya A, katanya B, katanya ini, tapi tetap kembali ke aturan. Kita pun ada SOP atau aturan gimana caranya ketika perkara ini tidak dilimpahkan ke pengadilan, ada ruang di situ. Di sini ruangnya adalah menghentikan perkara demi hukum. Gitu. Menghentikan perkara demi hukum itu Pak, mungkin saya kasih contoh di kejaksaan itu ada terdakwa mungkin meninggal dunia, kita harus hentikan perkara itu. Ternyata perkara itu itu revisi idem atau mungkin sebelumnya pernah dilimpah ke pengadilan, kita harus hentikan. Ada mungkin kompetensi absolut, kompetensi relatif, atau mungkin pengadilan negeri Grobogan, pengadilan negeri Purwodadi tidak berwenang memeriksa mengadili, ternyata domainnya pengadilan negeri Semarang misalnya, kita bisa hentikan atau mungkin kita serahkan ke pihak dari penyidik untuk dilimpah ke penyidik polsek tertentu atau kita ke pengadilan tertentu sesuai dengan tembus miliknya. Ada lagi itu penghentian perkara demi kepentingan hukum. Di situ ada Pak, dan di sini Pak masuk di restoratif dan situ di situ. Selanjutnya restoratif jadi ini Pak, ini kalau ini ada beberapa macam teori dalam kayak saya kasih ilustrasi Pak. Dalam kayak Pak, kalau saya suka nama dari Muslim itu ada mazhab kan, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi kan. Di hukum mungkin secara agama dengan fikih, di hukum pun ada mazhabnya Pak. Banyak sekali mazhab-mazhab terpecah belah. Nah, saya restoratif justice ini salah satunya. Saya ini Pak, saya pernah dengar kuliahnya itu Pak Lili. Beliau guru besar Universitas Pajajaran Bandung. Beliau ini membagi mazhab terkait dengan apa itu? Mazhab itu kayak semacam apa ya? Aliran Pak. Mazhab aliran terkait dengan prinsip keadilan ini. Salah satunya adalah legal positif, misalnya pragmatis legal, realisme, terus salah satunya ada jurisprudensi. Di situ ada teori aliran, termasuk tadi ini aliran masuk di situ Pak. Representasi masuk di situ. Dan sekali aliran itu terbagi dalam 6. Kalau dari ahli dari itu namanya itu aliran utilitarianisme, masuk di teori itu. Mazhabnya masuk di situ. Seperti apa yang utilitarianisme ini Pak? Dia itu menyelesaikan perkara itu sesuai dengan keinginan masyarakat, seadanya itu keinginan masyarakat sendiri. Negara di sini tidak boleh ikut campur, gitu. Makanya ini diadopsi itu Pak dari situ. Dekat sekali dengan teori yang disampaikan oleh guru besar Profesor Lili itu dari Unpad itu. Nah itu jadi masuk ke situ teorinya. Teorinya adalah seperti itu. Terus rasanya ada salah sendiri Pak untuk melakukan restoratif justice ini. Salah satu syaratnya adalah keterlibatan para pihak. Di sini ada korban, ada terdakwa, ada tokoh masyarakat, ada instansi terkait misalnya. Kalau pelakunya anak-anak, kalau bukannya mungkin ada instansi, contohnya itu peran dari kepala desa misalnya Pak. Di lingkungan itu digaduh enggak? Itu kita perlu menghadirkan Pak tokoh masyarakat atau di instansi terkait misalnya dinas sosial atau mungkin misalnya dinas kesehatan atau narkotika. Misalnya orang ini cuma jadi kurir, pecandu, kita bisa melakukan transaksi itu. Ya, tapi kita harus melakukan apa itu semacam filter Pak itu. Kita menghadirkan dinas sosial atau mungkin dinas kesehatan, dokter dan sebagainya untuk layak nggak ini dilakukan restoratif. Di Kejaksaan sendiri Pak, dalam tahun 2022 kita sudah melaksanakan restoratif justice 1 kali. Bedanya Pak, uniknya di Kejaksaan ini Pak, restoratif dilakukan Kejaksaan itu uniknya itu menyasar pada masyarakat yang tidak mampu. Uniknya di situ Pak. Tidak serta-merta damai itu enggak. Damai terus itu enggak. Menyasar karena sesuai sudah slogan Pak Kejaksaan itu tadi. Tajam ke atas, manis ke bawah. Yang dilakukan oleh Kejaksaan itu seperti itu. Contoh yang kita lakukan itu seorang ibu-ibu itu mencuri HP, HP-nya belum sempat jual. Terus tangkap, ditanya juga. Jadi tujuannya apa? Bisnis anaknya itu kan kita miris sekali Pak. Nah itu kan kita lihat Kejaksaan melakukan restoratif justice dengan pendekatannya menghadirkan pelaku, menghadirkan terdakwa, menghadirkan korban, tokoh masyarakat. Di situ kita
kasih semacam mediasi itu gimana? Ternyata pihak pelaku mau memaafkan, mau damai, karena barang bukti kan belum sempat dikembalikan. Itu yang pernah kita lakukan. Terus batas-batasnya Pak, kalau kejaksaan itu kerugian tidak boleh lebih dari 2,5 juta. Terus terdakwa ini ancamannya tindak pidana itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Yang ketiga mungkin ada damai tadi. Yang satu lagi itu terkait dengan jadi damai. Terus perdamaian kali. Yang kedua itu tadi itu lupa saya tadi terus intinya itu sudah melakukan kita mediasi Pak di situ. Semua para pihak dan mediasi tidak ada kerugian tidak ada 2 juta. Terus tadi saya tadi ya jelaskan. Dari situ kita baru lakukan upaya. Kita pun dalam melakukan restoratif justice harus ada izin khusus dari jaksa agung dan tidak ada umum. Kita ekspos di Jambi, kalau kita ekspos di jaksa agung, baru kita disetujui. Dan kemarin menarik lagi ada beberapa kasus di Kejaksaan Negeri, contoh di Jakarta, daerah Jabodetabek. Itu ancaman pidananya 7 tahun, masalahnya dalam tiga. Tapi bisa diaji, ada pertimbangannya. Di sini saya jelaskan teori kesengajaan. Ternyata pelaku ini Pak, kita diajar sengaja dengan maksud, sengaja dengan kemungkinan, sengaja dengan niat, dan sengaja dengan kemungkinan. Ini masuk sengaja dengan kemungkinan Pak. Jadi kan contoh ini Pak, maksud kepada sengaja tidak ada kemungkinan. Orang ini kan Pak, nyuri motor karena di situ kebetulan ada motor parkir, nggak ada kuncinya di situ kuncinya tertinggal di situ kan. Orang ini mau jalan saja jauh sekali, iseng mau tadi dipakai ternyata dipakai ke sana. Terus motor tinggal, dia mau masuk ke tempat tujuannya, motornya tinggal lagi. Tempat tujuannya seperti itu. Setelah itu sebenarnya kalau kita lihat unsurnya terbukti Pak, sudah ada tindakan berat sudah terbukti. Tapi ini ada terobosan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, itu dilakukan pengambilan dengan cara restoratif justice tadi itu. Itu yang saya kasih contoh seperti itu. Di Kejaksaan sendiri Pak, di sini ada sudah mendirikan semacam rumah restoratif justice Pak. Itu di Desa Juro, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Sudah diresmikan tanggal 15 Maret 2022. Jadi di dasar rumah restoratif itu kita buat supaya masyarakat jika memang menginginkan keadilan yang sifatnya terjadi itu bisa di tempat itu, kita akomodir di situ. Jadi di situ kita bisa melibatkan para pihak. Seperti itulah konsep restoratif justice yang sedikit banyak bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya Pak ya, nanti kalau ada Pak Ajari Pak Adi, beliau yang biasanya paham betul mengenai teori-teori ini Pak. Di sini senang saya pulang dengan diskusi Pak Ajari ini. Mungkin lain waktu Pak Ajari yang di dalam sini itu bagus sekali Pak itu. Saya cuma menjelaskan secara umum aja nih Pak. Itu aja Pak yang bisa saya jelaskan terkait dengan umum aja nih Pak. Mungkin ada tanya Pak, mungkin diskusi kita. Baik, kita lihat sejenak dan kita akan kembali setelah pesan-pesan yang tetap terus 98.2 FM Radio Thompson Purwokerto. Kita masih bersama dengan Bapak Kasih Pidana Umum dari Grobogan, Bapak Widi Akson Dwi Nugroho SH. Tadi kita sudah berbicara banyak ya, mengobrol di awal tadi mengenai tupoksi dari pidana umum dan juga restoratif justice ya. Jadi sahabat juga sudah mulai mengerti dan juga memahami. Mungkin yang saya tanyakan tadi kan restoratif justice. Nah, itu tadi kan sebagai upaya perdamaian kedua belah pihak kan ya. Iya. Nah, itu. Mungkin yang saya tanyakan mungkin kalau misalkan itu yang termasuk yang bisa masuk ke restoratif justice sendiri itu seperti tindak pidana seperti apa sih Pak? Mungkin yang ringan seperti apa, yang berat seperti apa mungkin? Yang kalau dalam apa itu ini saya bawa kebetulan Pak restoratif dengan dari Kejaksaan Agung ya, saya bisa semua Pak. Ini peraturan Kejaksaan Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian berdasarkan keadilan restoratif justice.
semua Pak ini Pak. Ini menjelaskan Pak ini Pak tadi itu kan ya pengertian tentang demi kepentingan hukum di sini ada pembukaan dunia dan sejelasnya tadi Pak ya. Dan WhatsApp, terus ini ada revisi idem, aduan ditarik kembali dicabut oleh pihak mengadu, terus syaratnya ada telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Selanjutnya di situ harus dilihat juga syarat-syaratnya Pak. Di bab 3 di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 itu jelaskan Pak. Pasal 4 penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan satu kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. B. Menghindari stigma negatif. C. Menghindari pembalasan. D. Respon dan keadilan masyarakat. Dan E. Kepatuhan kesudahan terlibat umum. Selanjutnya, penghentian tuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan subjek, objek, kategori ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya dan seterusnya, tingkat ketercelaan, kerugian akibat yang ditimbulkan, pemulihan kembali keadaan semula dan perdamaian. Syaratnya secara umum Pak ya, syaratnya tersangka ini terdakwa itu sudah saya jelaskan. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, tidak pidana tidak boleh lebih dari 5 tahun. Dan yang ketiga, nilai barang bukti tidak boleh lebih dari 2,5 juta. Itu yang menjadi pijakan kami dalam melaksanakan restoratif justice status. Sekali lagi saya ulangi, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, ancaman tidak boleh lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, ini nilai barang bukti tidak lebih dari 2,5 juta. Dan ketiga, kriteria tadi itu sifatnya seperti saya jelaskan tadi, sifatnya itu tidak absolut. Akhirnya kasuistis, ini relatif sekali Pak. Gitu, tergantung kondisi keadaan masyarakat. Kalau tujuan restoratif sendiri adalah untuk mencapai rasa kebahagiaan, sebahagia-bahagianya bagi para pihak. Gitu. Berarti itu nanti restoratif justice itu bisa terjadi kalau kedua pihak benar-benar bisa mendapat kesepakatan. Okay. Kalau salah satu belum tercapai berarti itu restoratif nggak bisa jalan. Bisa. Walaupun ada apa itu baru pertama kali melakukan tindak pidana, terus ancamannya cuma misalnya 3 tahun, terus barang bukti kerugiannya cuma misalnya 2 juta juga 3 juta seperti apa? Nggak bisa. Ada pendampingan itu juga diperlukan sekali. Dan pada faktanya ini sudah kita lakukan sekali. Kita juga kalau ada kejadian yang seperti itu mendekati kasus-kasus yang disampaikan tadi ya tentunya kan apa yang kami karena sekali lagi pesan dari Bapak satu adalah humanis bahwa itu sudah dilakukan. Itu yang disampaikan. Kalau untuk restoratif justice sendiri ya Kabupaten Grobogan mungkin yang pernah ditangani dari Grobogan seperti apa Pak? Mungkin masih mengenang sampai sekarang seperti itu. Mungkin ada sampai berbelit-belit bahkan sampai berlarut-larut baru bisa selesaikan sekarang seperti itu. Mungkin ada pengalaman seperti itu. Bisa nggak ada Pak? Nggak ada. Sebab biasanya langsung karena ini kan kita lihat kasus tadi itu dasarnya kepentingan masyarakat kecil ini ditunjukkan kita pasti kan ini saya bawa soal ini dokumennya. Ini dokumen semua Pak. Semua terlibat di sini semua. Asas pemerintah, terus pihak para pihak, apa tokoh masyarakat itu semua di sini Pak, dan dokumentasikan. Ini atas nama perkara Sri Rohati bin Malikin waktu itu, melanggar pasal 32 yang dicuri HP gitu. Dan berhasil kita laksanakan. Dan ini kemarin sempat terdakwa itu Pak menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi sampai nangis Pak. Terima kasih. Jadi bukan karena kita tapi cuma perintah aturan peraturan undang-undang yang seperti ini edaran dari jaksa agung, peraturan jaksa agung yang kita laksanakan. Tidak ada tendensi atau motivasi apapun. Nanti kita tanyakan supaya kepada masyarakat bawah terutama ini yang spesial Pak di jaksa ini kita menyasar kepada masyarakat kecil spesial sekali di jaksa kita ada tidak itu yang saya sedikit lagi saya tambahkan Pak terkait kan Pak yang sedikit banyak kewenangan jaksa tadi itu mungkin masyarakat sudah mulai viral beberapa kali terkait hukum acara ya viral Pak sempat saya nggak sebutkan negaranya jadi privasi juga terkait dengan penanganan tidak pidana ringan dan kasus Pak itu kan di kuartal 3 Pak acara pemeriksaan biasa acara pemeriksaan ringan dan acara pemeriksaan cepat APC, APS dan singkat dan
biasa. Nah, rata-rata tidak yang kita jelaskan tadi itu adalah acara pemeriksaan biasa. Nah, itu ada acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Singkat itu seperti apa? Singkat itu contohnya pembuktiannya relatif mudah. Nah, sebenarnya saya pernah melaksanakan kasus narkotika. Narkotika itu pembuktiannya mudah. Ada saksi, ada labnya ada, saksi itu yang menangkap sama satu masyarakat, ada hasilnya, itu saja. Ada yang lain. Kita sudah hadirkan saksi, hadirkan terdakwa, hadirkan alat bukti surat berupa tadi itu hasil apa selesai, kita sekali sidang bisa, 2 kali sidang putus itu bisa. Salah satu contoh itu Pak. Karena ada soal dengannya terkait dengan sesuatu dengan acara pemeriksaan singkat. Yang pembuktiannya tak mudah. Ada lagi acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat itu terbagi 2 Pak. Terbagi 2, satu itu terkait dengan tidak pidana ringan. Tidak pidana ringan itu terkait dengan ancaman pidananya tidak lebih dari 3 bulan. Jadi contoh misalnya penganiayaan ringan, itu kan. Contohkan lagi misalnya perda, nama perda itu terkait dengan miras, dikirim dan itulah kriminalisasi. Yang kedua di bab 2 itu selain APC itu bagi 2 tipiring, satu lagi ada pemeriksaan pelanggaran lalu lintas. Nah, itu sudah masuk kategori acara pemeriksaan cepat. Itu ada 2 ya Pak. Contohnya tadi yang pertama tadi namanya dengan misalnya yang tipiring satunya itu terkait dengan pelanggaran lalu lintas. Terus kemudian sama polisi yang menangkap misalnya ada pelanggaran nggak pakai helm, nggak pakai spion atau seperti apa. Itu untuk yang tilang manual seperti itu. Iya, Kalau yang tilang elektronik itu seperti itu. sama Pak, kalau sekarang ada CCTV kan, polisi juga itu kalau Sekarang kan ya, pakai ketelai sekarang. iya, itu sebenarnya kan kewenangan polisi menjelaskan kan, tapi sebenarnya kami kan juga mengetahui Pak ya, masyarakat juga tahu itu selama CCTV dan sebagainya itu bisa langsung misalnya pihak kepolisian itu kan ngirim surat kepada pelanggan, alamat kan sekarang platnya bisa dicek melalui CCTV bagi dicek alamatnya, yang pemilik motor dimatikan berapa, bisa melalui diva kalau nggak salah pihak kepolisian dan pihak kepolisian. Nanti disidangkan di rumah pengadilan, disidangkan putus pengadilan nanti denda itu tadi yang dibayar masyarakat masuk ke kas negara menjadi PNBP jasa. Gitu. Terkait dengan pengambilan barang bukti nanti kejaksaan juga dengan SNK SMA atau SIM itu bisa sama. Jadi kejaksaan juga turun tangan. Ya karena salah satu kewenangan jaksa adalah melaksanakan putusan pengadilan. Tidak ada yang instansi lain yang punya kewenangan melaksanakan putusan pengadilan, tidak ada. Terkait dengan tidak pidana Pak. Kemudian jaksa satu-satunya lembaga atau yang punya kewenangan melaksanakan putusan pengadilan ya kejaksaan. Itu dari beberapa ini. Dan pas kemarin Pak itu yang viral kan dengan masyarakat tanya, oh Pak ini kok kejaksaan tuntutannya ringan dan sebagainya dan seterusnya. Kita dikirim Pak. Kita cuma diberi laporan oleh pihak kepolisian. Di laporan ini kasus Jadi seperti yang kasus kemarin dikirim yang melibatkan Kapolsek juga. Saya kurang tahu Pak, saya kurang monitor tapi yang jelas kalau masyarakat yang banyak saya. Saya jelaskan secara umum saja. Saya secara umum. Seluruh masyarakat tanya, ya saya perlu jelaskan. Bahwasanya ini adalah dari itu polisi langsung didana sendiri dengan secara otomatis secara otomatis jadi kuasa, jadi udah mendapatkan kuasa dari ketua Pak. Secara otomatis mendapat kuasa dari ketua untuk menyidangkan perkara ini langsung bawa saksi, bawa visum, bawa semuanya langsung cepat itu perusahaan langsung terus hari itu juga. Itu berarti nanti masuknya acara pemeriksaan yang cepat. Maksudnya APC tadi. Nah, APC tadi cepat. Setelah putus kan, mesti dia bawa bukti sendiri. Dia juga sebagai apa? Tuntut juga. Nanti bikin dakwaan sendiri, tuntut juga. Hasilnya nanti yang memutus setelah putusan itu langsung diserahkan kepada pihak jaksa untuk mengeksekusi. Misalnya denda 3 juta kalau nggak ada denda masuk kurungan sebulan gitu. Katanya ini tidak tersangka pilih mana kalau nggak bayar opsi kedua masuk 1 bulan gitu kan. Akhirnya kan ini bayar. Terus kita bayar eksekusi uang itu kita masuk ke kas negara. Gitu. Jadi masyarakat manfaat kasus jaksa atau gini ya itu perbedaannya gitu Pak. Kalau asal usaha cepat itu itu seperti itu. Kita cuma kewenangan cuma sepanjang secara relatif saja. Jadi kita menerima SPDP, terima
tahap 1, terima laporan dari penyidik dan seterusnya. Setelah selesai semua baru kita eksekusi gitu. Berapa PC? Mungkin ada pertanyaan lain terkait atau mungkin terkait dengan tupoksi kita atau mungkin kaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Yang menarik perhatian itu boleh sekali tanyakan karena itu masuk tusi di tugas fungsi kami di tidak benar. Coba sekarang di dalam artis jadi kan viral sekali, masyarakat nggak tahu nih Pak, langsung menjas ini karena sekarang saya sampai terlihat sesuatu yang jahat sekali, informasi aja di besok dan seterusnya. Jadi kalau mau berdiskusi kan nggak masalah, tidak apa, mau siapa. Nah terus yang saya tanyakan mungkin tadi kan ada beberapa apa namanya APS, APC dan juga yang satunya tadi APB biasa. Acara pengusaha biasa, acara pengusaha singkat dan acara pengusaha cepat. Cepat itu bagi dua itu tidak ringan dan pelanggaran lalu lintas. Paragraf 1 sama paragraf 2. Berarti untuk yang kasus seperti pelanggaran lalu lintas itu nanti masuknya yang ke APC itu mungkin kan ya sahabat teman di rumah mungkin juga bingung kalau kena tilang tuh gimana sih ngurusnya, mungkin nanti masuknya yang ke acara cepat penuh cepat tadi seperti itu. Tapi biasanya di kadang tengah jalan kan misalnya contoh ini terjadi sekali Pak. Contoh mobil melintasi ini kan di Gerobokan kan daerahnya strategis sekali Pak ya. Untuk lalu lintas dari Solo ke Pati, Demak dan sebagainya, Semarang misalnya lewatnya sini Pak. Strategis sekali. Jadi masyarakat itu banyak sekali yang rumahnya misalnya di Kudus atau Demak dari Solo, sini lewat sini kena tilang. Biasanya mungkin di sini pos yang sini. Nah, itu kan biasanya pos Putat biasanya sering. Itu pelanggar itu bisa nitip uang kepada penyidik melalui aplikasi DeFi. Setelah itu nitip uang dan sebagainya, nitip uang nanti nunggu urusan pengadilan diterima. Setelah putus nanti uang itu akan disetor negara. Seperti itu. Itu aplikasi itu untuk mempermudah masyarakat itu untuk jangan bolak-balik ke sini Pak. Siapa tahu dari Semarang ke Demak atau ke Pati ke semua dari Solo Pak, ke Semarang itu cuma sekali. Kalau sampai kita sita STNK-nya, hasilnya harus balik lagi kan kasihan ya. Itu tujuannya titip itu seperti itu tujuan dari aplikasi DeFi itu supaya mempermudah masyarakat. Itu jangan persulit kan. Kalau tujuan hukum sebenarnya mudah sebenarnya. Itu kasus hilang seperti itu. Itu Pak. Nah, terus mungkin untuk pesan-pesan untuk sahabat Thompson atau warga Kabupaten Gerobokan sendiri Pak, mungkin dari Bapak sendiri perihal tindak pidana umum ya khususnya seperti itu. Sekarang saya cuma menyoroti ini ya Pak, di sosmed ini. Banyak sekali maaf berita yang kurang figur, apa itu pejabat, kalau banyak di kita pun ada Pak yang kurang bijak dalam menggunakan media sosial ini. Tidak sampai atas saja kita harus hati-hati. Harusnya hati-hati Pak, kita kalau hati-hati nggak usah saling menghina, nggak usah kita bijak Pak memakai itu supaya tidak tersangkut dalam tindak pidana. Yang kedua yang saya soroti terkait dengan asas Pak, asas hukum. Masyarakat itu ada protes Pak. Asasnya itu Pak, iya Pak. Kalau saya mukul Bapak mukul saya, 2 masuk penjara. Gitu. Terus kalau masalah yang perihal kita posting nanti di balas komentar yang kurang enak itu nanti apakah juga termasuk ke dalam tindak pidana, maksudnya dalam arti kita apa itu lebih ke komentar ke arah kasar atau gimana seperti itu. Kalau bahasanya itu mengatasnama jadi tidak pidana. Itu kan kita maksudnya kan sekarang kan mungkin juga banyak seperti itu Pak di media sosial, mungkin saya ada friends dari kamu ikut komentar di postingan public figure. Nah, mungkin sekarang hierarki kan seperti itu ya dipermasalahkan ya. Kita juga bisa dari Pak. Karena gini Pak, tentunya kita ada beberapa kasus itu tidak serta-merta ini pidana enggak kita perlu ada bukti Pak. Ini bukan kata Pak Jaksa, bukan kata Pak Hakim, bukan kata Pak Polisi. Selagi katanya bukti, atau Pak misalnya kata-kata ini Pak. Oh kamu dasar misalnya belum apa? Kotor lah misalnya. Itu perlu ahli bahasa. Aku ini bicara perlu ahli bahasa, kata-kata misalnya kata-kata A ini menyinggung bahwa itu merupakan kata-kata yang jelek enggak, perlu ahli bahasa Pak.
bukan kata jaksa, nyimpulkan, nggak bisa kita nyimpulkan dari semuanya berkas nyimpulkan bisa dalam surat utang tadi. Terkait ini orang ini masuk dalam kualifikasi atau dia berbuat tidak, itu tergantung alat bukti, bukan kata jaksa, bukan kata polisi, Pak. Jadi kalau alat buktinya kuat, tapi ya masuk aja nggak masuk. Kalau alat buktinya kurang mencukupi ya nggak bisa. Jadi tolak ukurnya bukan kata polisi, bukan kata jaksa, bukan kata pengacara, bukan kata siapa-siapa. Tolak ukurnya adalah aturan, alat bukti gitu. Itu yang sering jadi perdebatan. Di sosmed kan ramai, oh ini bisa dan seterusnya. Itu kita harapan bijak, Pak. Karena kita nggak tahu fakta. Gitu. Kalau mau tahu fakta ya lihat di persidangan. Gitu. Nanti muncul alat bukti yang ini, jaksa muncul alat bukti, hakim muncul alat bukti, advokat muncul alat bukti. Itu fakta itu baru kita bisa simpulkan. Kalau nggak ada alat bukti kita ngambil kesimpulan itulah yang akan membuat opini itu nggak benar. Dan ini akan apa ya? Kedewasaan masyarakat itu akan menurun. Kalau sudah akan menurun bukan membaik. Itu yang seharusnya kita sudah bersama. Itu. Misalnya Pak yang disampaikan kita hati-hati. Tadi kalau ada pukul jangan balas pukul, lawan jangan pernah. Karena kalau balas pukul begini mas berbeda. Kadang masyarakat mungkin hasil dari emosi gitu. Nah, itu aja hati-hati. Kalau saya balas sekali ya. Tapi tindakannya secara tidak langsung sudah masuk ke pidana lagi seperti itu. Iya, nah, contoh Pak. Dalam hukum Islam misalnya kasih ada nama kisos tadi. Kisos. Kalau misalnya ya orang saya bunuh, hukum Islam kan boleh kisos kan, balas bunuh kan. Tapi jangan diartikan sembarangan. Ini kan di situ ada konstitusi. Yang boleh hukum siapa? Bisa yang berwenang. Tapi yang boleh kisos itu yang hukum adalah jangan yang berwenang. Seperti itu ya. Itu jangan main hakim sendiri. Ya itu maksudnya gitu. Kalau ditafsirkan boleh balas itu ya urusan misalnya kayak di Aceh misalnya kan yang masih berlaku hukum apa cambuk sama rojam gitu. Itu sebagai yang berwenang ya. Seperti apa Pak? Maksudnya kan ya apakah nanti itu menyimpang dari hukum yang sudah ada atau seperti cuma nambah aja itu jinayat itu cuma bahas tidak pidana itu Pak. Kalau lainnya kembali ke KUHP cuma misalnya perzinahan, mungkin judi itu Pak ajari ya paling bukan beda aja Pak. Kalau ajari kalau sini tidak ngobrol itu. Sebenarnya nanti perkembangan saja bisa kesini Pak ya kesini bisa. Dia kan Pak dia apa itu bisa jelaskan secara rinci. Nah dia bagaimana sehingga kan dia punya potensi, punya apa itu intelektual lebih Pak. Dia satu yang lengkap dia mengamat dia aja. Bagus. Itu yang perlu kita masyarakat Pak. Kan kita ini nggak bisa nafsirkan sembarangan Pak gitu kan. Oh kalau bulu ya Pak, boleh dapat yang berwenang lah yang. Misalkan yang berlaku di masyarakat mungkin ada maling langsung dihakimi hakim sendiri seperti itu. Kita harus belajar Pak. Kita nggak boleh dia tangkap bisa cari yang berwenang. Yang polisi ada nggak hukumnya melaksanakan hukumannya. Tapi kalau seperti contohnya di masyarakat kita ya melarai seperti itu ternyata kita malah juga jadi korban seperti apa? Ya, seperti kita melarai malah kena pukul atau kena tendang seperti itu kan ada seperti itu kan juga banyak Pak. Lihatnya melarai nggak malah kena. Ya seperti sekali. Ya sekali itu. Di Kabupaten Lombok sendiri yang kasus paling banyak di sini rata-rata pencurian Pak. Pencurian itu masyarakat perlu hati-hati juga. Ya, mungkin yang paling rawan pencurian apa di sini lagi viral ini curi dalam motor. Itu paling banyak kasusnya di Lombok. Kalau nggak itu ya pendapat. Pendapat sama yang didapat dalam motor itu masyarakat. Misalnya nyewa kendaraan nanti digratis juga pas berapa kasus itu misalnya saya pinjam motor maksudnya dia bawa ke sini ya tapi kemudian saya ketika nggak saya kembali gitu. Dan ini masyarakat juga Pak saya terjadi Pak. Saya nggak alasannya, maksudnya saya nggak tahu ini motornya hasil curian, hasil gelap kan bagaimana sih. Makanya kalau mau beli barang itu ditanya BPKB-nya mana dia. Kalau BPKB nggak ada, dia untuk beli, nah itu patut diduga bahwa itu barangnya dari hasil kejahatan. Ini masyarakat saya nggak tahu juga. Salah saya apa Pak? Dan proses salah saya apa Pak? Dan kamu beli motor harga di pasar 15 juta, kamu beli berapa? 4 juta Pak. Ya sudah usaha. Kamu Ada BPKB-nya Pak? Ada. Itu lah dibayar di situ. Mungkin
mungkin dari masyarakat sendiri juga mungkin pikirnya harganya lebih terjangkau, motor ya, kendaraan juga masih layak, mungkin kebanyakan seperti itu. Tapi nggak tahu asal usulnya dari mana, mungkin kesalahannya masyarakat juga dari seperti itu. Tidak tahu kan, tidak tahu kasihan masyarakat tidak tahu. Maksudnya kalau tahu ya mungkin nggak sampai cuma seperti itu lagi. Tapi di situ udah ada niat Pak. Itu sudah hal yang sudah tidak perlu kita buktikan lagi Pak. Asasnya itu namanya asas motor voter Pak. Motor voter itu hal yang sudah kita tidak perlu buktikan lagi. Contoh motor kan ada di PKW standar tidak perlu dibuktikan Pak. Memang harus ada itu. Makanya melekat kali. Kalau misalnya kamu beli motor harus ada PKW motornya, masa tidak ada PKW itu sudah harus juga bahwa motor itu jenis kan pasti gitu. Makanya hati-hati. Nggak bisa tahu nggak tahu aturan. Kalau bicaranya Pak, ada sama lagi besar saya nggak tahu kalau muncul itu dilarang, nanti nggak semua, nggak bisa. Saya semua orang yang tahu kok gitu. Itu yang masyarakat kadang-kadang tanya-tanya di situ. Itu yang sekali kasus itu. Jadi pidana itu salah saya itu sebetulnya biasa gitu. Tanya-tanya terus berapa? Ada lagi ini misalnya konsumsi itu ada manfaat juga jualan menjadi atensi atensi jasa aku jualan kita atensi juga itu yang coba yang bisa nah mungkin itu saja mungkin Bapak ya ini Pak mungkin saya mendengar dari Thompson kita dengan senang Pak ketika masalah mencari keadilan datang ke kantor bertanya kepada kami kita nggak masalah misalnya terkait dengan pidana boleh ke saya atau boleh kasih kita mungkin ada call centernya Pak mungkin dari nanti masyarakat bisa oke nanti kita berikan ya masyarakat kami tahu masalah ini dan itu mungkin atau kan punya aduan juga dia udah mau disampaikan tapi melakukan mau cari ngapain gitu kan kalau sebenarnya di Pak 0821 boleh siapa Pak 0821 3371 9069 itu beritanya kalau jadi masalah apa hukum atau mungkin dengan viral Pak supaya masyarakat pengen belajar nggak masalah ya kemarin sempat maaf ada artis FM kemarin kan di sidang itu kan masyarakat kan tahunya dari media Pak kalau nggak tahu sah hukumnya kita sesat kasihan opini berkembang dari itu dan sekarang ada Pak yang masalahnya di sana yang ribut di sana masalah beda pendapat yang lainnya kan jadi itu karena ini saya fanatik sama perkembangan ke sini dan saya ingin ada di pasar itu kita harus cegah Pak sudah kan udah kalau fanatik nanti kan yo nggak mau diusik maksudnya kan mesti idolanya kan ada seperti itu kan yang sekarang juga seperti itu kan ya mungkin di Kabupaten Grobogan itu mudah-mudahan tidak apa itu tak besar ya seperti itu sebetulnya itu Pak fanatik buta terkait dengan sepak bola itu luar biasa banyak fanatik itu Pak sepak bola fanatik sempit Pak terkait dengan agama terkait dengan politis tertentu fanatik itu bahaya Pak karena peran sosmed itu Pak nanti maksudnya yang tidak juga ya kalau jadi masalah seperti itu ya kita cukupkan Pak ya untuk perbincangan kita hari ini dan sebelumnya saya terima kasih sekali kepada Bapak Kasih Pidana Umum ya Kejari Grobogan Pak Widiarso Dwi Nugroho SH yang sudah menyempatkan hadir di studio Radio Thompson Prodedi siang ini dan insya Allah kita akan ketemu lagi lain kali lain waktu setiap hari Kamis Anda bisa mendengarkan acara Jaksa Menyapa ya persembahan dari Radio Thompson Prodedi bersama dengan Kejari Grobogan. Nah, mungkin itu saja ya Sobat Thompson yang bisa saya sampaikan dan sampai ketemu lagi di acara Jaksa Menyapa selanjutnya tentu dengan tema-tema yang menarik pula. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf Pak apabila ada tutur kata atau mungkin ya seperti ini keadaan studio jadi ya mungkin nanti lain kali bisa lebih baik lagi dan saya juga terima kasih kepada teman-teman dari Kejari yang sudah hadir yang sudah mensupport Radio Thompson Prodedi ya mungkin nanti ya nggak sempat mendengarkan bisa akses YouTube-nya ya di Kejari
Grobogan nanti bisa lihat ya nanti streamingnya. Dan terima kasih juga kepada Pak Widi ya dari kasih itu umum yang sudah hadir. Terima kasih sekali ya. Insya Allah ketemu lagi di lain waktu. Selamat siang Sobat Thompson dan selamat beraktivitas. Salam Radio Thompson Purwodadi.